Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 13 akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama saya, Dora Putri Nur Afidah dengan NIM 143, serta rekan saya, Melati Wulaningrum dengan NIM 166. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menyediakan jenis usaha lain untuk kesejahteraan desa. Pembahasan yang pertama dimulai dengan pengembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa. Nah, untuk mengembangkan kegiatannya, Badan Usaha Milik Desa dapat melaksanakan yang pertama, menerima peminjaman atau bantuan yang sah dari pihak lain. Contohnya adalah Badan Usaha Milik Desa menerima pembiayaan ataupun pinjaman dari bank. Yang kedua, mendirikan unit usaha Badan Usaha Milik Desa. Contohnya adalah Badan Usaha Milik Desa dapat membuka jasa layanan pembayaran listrik, jasa layanan pembayaran PDAM, jasa layanan pembayaran pajak, serta jasa transfer seperti contohnya BRI Link. Yang selanjutnya adalah persyaratan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Yang pertama, pengurus yang berpengalaman, di mana maksudnya adalah pengurus dari Badan Usaha Milik Desa haruslah ahli dan kompeten dalam bidangnya. Yang kedua, mendapat pembinaan manajemen. Jadi, manajemen harus membina serta mengawasi jalannya Badan Usaha Milik Desa. Yang ketiga adalah mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal. Yang keempat, menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa haruslah bersifat terbuka dan dapat dipercaya. Yang kelima adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Karena tujuan utama dari Badan Usaha Milik Desa adalah kesejahteraan desa atau kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha Badan Usaha Milik Desa. Yang pertama adalah jasa. Maksudnya adalah usaha BUMDes yang bergerak pada sektor jasa. Contohnya seperti jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, serta jasa energi, dan juga jasa sewa-menyewa. Yang selanjutnya penyaluran bahan pokok. Nah, usaha BUMDes ini bergerak pada penyediaan 9 bahan pokok, di mana yang dimaksud adalah beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, serta bahan pangan yang lain yang dikelola melalui lumbung desa atau biasa disebut dengan warung desa. Yang ketiga adalah perdagangan, di mana usaha BUMDes ini sebagian besar pada hasil pertanian. Contohnya seperti beras, jagung, selanjutnya buah-buahan, dan sayuran. Dan yang terakhir, jenis usaha BUMDes yaitu industri kecil, di mana usaha BUMDes ini bergerak dalam bidang industri kecil dan rumah tangga, contohnya seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, bahan bakar alternatif, serta bahan bangunan. Selanjutnya, BUMDes dapat membentuk unit usaha, yaitu yang pertama adalah perseroan terbatas, di mana sebagai persekutuan modal dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas. Dan selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro, di mana dalam lembaga keuangan mikro ini
badan usaha milik desa memiliki andil sebesar 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait lembaga keuangan mikro. Selanjutnya adalah pelaporan dan kerugian, di mana pelaksana operasional harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada kepala desa secara berkala, dan dilanjutkan dengan kepala desa melaporkan pertanggungjawabannya kepada Badan Pengelola Daerah atau BPD dalam forum musyawarah desa. Segala kerugian dari badan usaha milik desa ini menjadi tanggung jawab dari pelaksana operasional badan usaha milik desa. Untuk kepailitan, badan usaha milik desa ini hanya dapat diajukan oleh kepala desa, serta kepailitan dari badan usaha milik desa ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pendirian BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes serta pengelolaan BUMDes dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa. Pendirian BUMDes bersama disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Kerjasama tersebut dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat subjek kerjasama, objek kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, keadaan memaksa, penyelesaian permasalahan, dan pengalian aset. Naskah perjanjian kerjasama antar dua BUMDes atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUMDes yang bekerja sama. Dipertanggungjawabkan pada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro. Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antara dua desa atau lebih dalam satu kecamatan disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari sejak ditandatangani dan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 14 hari sejak ditandatangani. Pembinaan dan pengawasan BUMDes dilakukan oleh diantaranya yang pertama, Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria BUMDes. Yang kedua, ada Gubernur yang melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur dan kinerja pengelolaan, serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes provinsi. Yang ketiga, ada Bupati atau Wali Kota yang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia, serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan. Yang keempat, ada kepala desa yang mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya. Yang kelima, ada BPD yang melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Dan yang terakhir, ada Inspektorat Kabupaten atau Kota yang melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.